Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di mata kuliah Sosiologi Industri. Jadi pada kesempatan kali ini, teman-teman, saya akan memperkenalkan terkait dengan mata kuliah Sosiologi Industri ya. Jadi ini merupakan mata kuliah di pertemuan pertama pada semester ini. Oke, sebelum mengenal ke mata kuliah Sosiologi Industri yang akan saya sampaikan di pertemuan pada hari ini, teman-teman. Ini perkenalan untuk nama saya. Jadi nama saya Yanuar Sinatra. Saya kira teman-teman di setiap hariannya sudah pernah melihat saya ya. Jadi ada yang mungkin belum kenal, ada juga yang sudah kenal karena ini adalah pertemuan pertama. Kemudian tentunya saya mengajar di Sekolah Tinggi Teknik Malang. Dan yang berikutnya ini ada alamat email saya. Jadi alamatnya adalah yanuarsinatra@stt.ac.id. Dan itu ada nomor HP saya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya mau menanyakan terkait dengan tugas, mau menanyakan terkait dengan mata kuliah, nanti bisa menghubungi nomor tersebut. Kemudian kalau tugas ya karena di semester ini teman-teman perkuliahannya masih menggunakan via daring, jadi tugas akan dikumpulkan ataupun nanti akan saya share materi di Google Classroom ya. Kemudian juga nanti kalau ada tugas yang perlu dikirimkan melalui email, nanti teman-teman bisa mengirimkan melalui email. Jadi ini silakan dicatat email saya. Kemudian itu ada nomor HP saya, nanti jika ada keperluan terkait dengan izin, tugas dan sebagainya nanti bisa menghubungi via telepon ataupun SMS. Oke, teman-teman di satu semester ini ya, jadi kita perkuliahannya lebih banyak ke materi, jadi teman-teman nanti akan belajar konsep-konsep terkait dengan sosiologi industri. Kemudian juga nanti di dalam sosiologi industri ini implementasinya terhadap dunia pekerjaan atau masyarakat nanti akan kita bahas di pertemuan saya kira pertemuan ke-8 ya setelah UTS. Jadi ini beberapa materi yang akan kita diskusikan bersama di semester ini dalam 16 pertemuan ini. Jadi materi yang pertama nanti ada materi pengantar ruang lingkup sosiologi. Jadi ada materi pengantar ruang lingkup sosiologi. Kemudian juga yang di pertemuan kedua ada proses sosial. Jadi yang menggambarkan bagaimana di dalam lingkungan sosial itu ketika seseorang atau masyarakat berproses. Kemudian ada juga nanti teman-teman akan belajar tentang kebudayaan dan masyarakat ya. Jadi bagaimana ketika berbudaya dan masyarakat ya. Jadi kebudayaan dan masyarakat. Kemudian yang berikutnya nanti ada materi tentang sosiologi industri. Jadi pengertian sosiologi industri. Jadi di pertemuan keempat ini kita sudah masuk ke sosiologi industri. Dan nanti di pertemuan kelima ada industri dan kerangka analisis sosiologi. Kemudian ada pendekatan implikasi dari sebuah teknologi. Berikutnya nanti juga kita akan membahas tentang hubungan sosial dalam proses produksi ya. Jadi ini terkait dengan industri ya. Di dalam industri ya kalau proses produksi ya kita contohkan misalnya di mana ya, ya di daerah perusahaan PT, jadi PT itu yang sudah kawasan berikat atau belum, ataupun PT secara mandiri, nanti kita akan belajar tentang bagaimana hubungan sosial dan kita akan nanti akan saya sampaikan tentang kasus-kasus kontemporer yang ada di dalam di masa-masa sekarang ini. Kemudian juga ada terkait dengan produksi, industri dan peran pekerja. Kemudian juga ada hubungan sosial nanti di tempat bekerja. Ada juga
industri dan stratifikasi, kemudian pendekatan terhadap tingkah laku pekerja di tempat kerja, dan juga sistem sosioteknologi dan pilihan organisasi, serta sikap pekerja di dalam pekerjaan. Ya, jadi bagaimana nanti industri itu akan apa ya, ini akan ada, kemudian stratifikasinya itu bagaimana di dalam industri, kemudian pendekatan terhadap tingkah laku pekerja di tempat kerja ini, jadi bagaimana tingkah laku yang ada di tempat kerja ya. Jadi ketika pekerja itu berkomunikasi, kemudian bagaimana ketika berhubungan seperti itu ya, berhubungan dalam berkomunikasi atau berperilaku, bertingkah laku atau berinteraksi, jadi seperti itu. Kemudian ada sistem sosioteknologi dan pilihan organisasi, kemudian sikap pekerja di dalam pekerjaan. Kemudian ini teman-teman, jadi ada evaluasi dari sistem nanti ini yang akan teman-teman apa ya, artinya presentasi ya, jadi bagaimana presentasi nanti di dalam mata kuliah ini. Jadi untuk tugas itu nanti presentasi terbesar, jadi tugasnya nanti sebanyak 30% ya, tugas ya. Jadi dalam tugas ini nanti 30%, ya. Kemudian nanti ada nilai kuis 10%. Jadi kalau kita kuliahnya masih menggunakan daring, jadi Google Classroom ataupun Zoom, jadi seperti ini ya, atau nanti bisa juga pakai Meet. Ketika nanti saya menyampaikan tugas tentang paper, tentang resume, ya, nanti akan saya masukkan di Google Classroom. Teman-teman nanti bisa mengumpulkan langsung di situ. Jadi silakan filenya nanti bisa diupload di Google Drive-nya masing-masing, kemudian nanti linknya silakan bisa di-share di kolom komentar. Kemudian yang berikutnya ada 10% dari nilai kuis ya. Jadi kuis ini nanti yang oke, baik ya. Jadi saya lanjutkan. Untuk nilai kuis itu nanti ada 10%, kemudian 20% nanti nilai presensi dan soft skill nanti adalah 15%, kemudian 25% nanti adalah nilai final tugas. Jadi kalau kuis di sini teman-teman presentasinya ada 10% ya. Jadi kalau di dalam kuis ini teman-teman bisa untuk membuat apa ya, artinya ketika nanti saya ada pertanyaan-pertanyaan terus kemudian bisa dibuat kuisnya. Untuk presensi nanti ada 20%, ya, jadi kehadiran di dalam kelas nanti presentasinya 20%, dan soft skill nanti itu 15% ya. Jadi soft skill ini bagaimana teman-teman ketika beretika di dalam kelas, kemudian bagaimana nanti bisa aktif, kemudian apa yang sudah saya ajarkan, saya terangkan, dan nanti di situ mencoba untuk melakukan tanya jawab, menjawab dan memberi tanggapan, nanti masuk ke nilai soft skill. Kemudian di nilai panel tugas nanti ada 25%, jadi nanti akan saya berikan UTS dan juga UAS ya. Jadi nilai UTS nanti masuk dan UAS saya gabung jadi satu di dalam nilai panel tugas ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan teman-teman ada yang ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Kalau nggak ada, ini sebagai pengantar ya, jadi akan saya sedikit nanti akan saya jelaskan tentang konsep dasar atau paradigma di dalam sosiologi. Oke, sosiologi ini berasal dari kata sosius dan logos ya. Jadi kalau sosius itu artinya adalah teman, kawan atau masyarakat. Kalau logos nanti adalah ilmu, jadi ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan, tentang bagaimana cara bersosial seperti itu. Jadi ini ada beberapa paradigma ya di dalam ilmu sosial. Jadi bisa dibaca di dalam PowerPoint ini teman-teman. Jadi pengertian paradigma itu adalah suatu pandangan yang dasar tentang apa yang menjadi pokok persoalan atau subject matter dari suatu cabang ilmu. Jadi ada beberapa hal yang mendasar yang menjadi pandangan ketika
kita belajar terkait dengan ilmu sosial. Jadi ilmu sosial ini sosiologi itu masuk di dalam rumpun ilmu sosial. Kemudian ada pengertian normal science, jadi adalah suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan bekerja dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Ya, jadi bagaimana suatu periode akumulasi ilmu pengetahuan di mana para ilmuwan ini bekerja ya dan mengembangkan paradigma yang sedang berpengaruh. Ya, jadi ketika para ilmuwan ini ataupun orang-orang yang bekerja ya di ilmuwan ini mengembangkan paradigma yang sedang berkembang. Jadi paradigma satu, kemudian ke normal science, ke krisis, kemudian adanya sebuah revolusi dan muncullah paradigma dua. Oke, di dalam paradigma sosiologi ya, jadi yang menjadi apa artinya nanti jabaran ya. Jadi ketika kita belajar tentang misal teori Emil Durkheim, kemudian teorinya Max Weber, ya kan, kemudian teorinya Karl Marx, itu bisa masuk ke dalam faktor sosial, definisi sosial ataupun perilaku sosial. Jadi kalau terkait dengan apa ya, penelitian ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kuantitatif itu biasanya menggunakan paradigma fakta sosial. Kemudian kalau berkaitan dengan kualitatif, jadi bagaimana kita mencoba untuk mengerti apa makna di dalam sebuah tanda pertanda, makna dalam sebuah aktivitas sosial atau kelompok sosial, itu kita pendekatannya atau paradigmanya kita menggunakan paradigma definisi sosial. Kemudian ada juga paradigma perilaku sosial, jadi tentang perilaku, kemudian exchange theory. Ya. Jadi ketika kita nanti mengamati apa yang terjadi, sosial yang terjadi, sosiologi yang terjadi di dalam sosiologi industri, ya, sosiologi industri ini, nanti kita bisa memilih pendekatannya mana yang dipakai paradigmanya ya, apakah kasusnya pakai fakta sosial atau definisi sosial ataupun perilaku sosial. Kalau di dalam fakta sosial nanti ada terkait dengan teori-teori yang berkaitan dengan fungsionalisme struktural, kemudian teori konflik, ya, teori sistem dan teori sosiologi makro. Ya, jadi ini paradigmanya menggunakan paradigma fakta sosial. Kemudian kalau definisi sosial ya, itu menggunakan action teori tindakan, jadi interaksionisme simbolik atau fenomenologi. Jadi misalnya kayak kasus-kasus yang berhubungan dengan interaksionisme simbolik, yaitu berkaitan dengan seperti ini ya. Ya misalnya di dalam zaman sekarang itu ada banyak fenomena ya, fenomena tentang orang ngopi misalnya gitu. Jadi ngopi itu kan menjadi sebuah tanda ya. Jadi ngopi belum tentu minum kopi gitu, bisa minumnya teh ya kan? Ataupun bisa ngopi itu sebagai tempat untuk bekerja sama, tempat bertemu dengan sesama teman, itu masuk ke dalam definisi sosial. Atau fenomenologi ya. Jadi fenomena dulu seperti ada zamannya orang suka pakai akik, atau zamannya orang memelihara tumbuhan bunga apa itu ya, gelombang cinta, atau bagaimana orang itu yang dulu itu suka memelihara burung lovebird, itu masuk ke dalam fenomenologi. Jadi paradigmanya menggunakan definisi sosial. Ataupun perilaku sosial ada behavior dan juga exchange theory ya. Jadi menggabungkan teori antara kualitatif dan juga kuantitatif seperti itu. Kemudian ini ada tingkatan dari realitas sosial dan paradigma utama sosiologi ya. Jadi ini ada beberapa sebuah contoh ya, apakah masuk ke dalam ranah makro objektif ya, atau mikro objektif, atau makro subjektif, atau juga mikro subjektif. Jadi ini yang berkaitan dengan sosiologi industri tentunya ya berkaitan dengan masyarakat, tentang sosial, tentang norma, tentang nilai ya, tentang realitas tindakan. Ini nanti kita bisa masukkan ke dalam tingkatan realitas ini ya. Jadi tadi teman-teman nanti ketika ada sebuah kasus ya itu bisa masuk ke makro atau mikro. Jadi kalau makro objektif meliputi masyarakat ya, jadi berkaitan dengan masyarakat. Kemudian tentang hukum ya, jadi
Jadi tentang hukum di dalam industri, hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu masuk ke dalam makro objektif. Ataupun tentang birokrasi ya, jadi bagaimana birokrasi di dalam sebuah masyarakat, atau arsitektur, teknologi, dan juga bahasa ya. Jadi berkaitan dengan bahasa, bagaimana cara berkomunikasi itu masuk ke dalam makro objektif. Kemudian ada yang mikro objektif ya. Jadi kalau mikro ini lebih ke arah pola tingkah laku sosial, bagaimana ketika orang itu bertingkah laku di dalam lingkungan secara keluarga, secara masyarakat, ataupun bahkan di dalam dunia industri ya. Kemudian juga ada tindakan dan interaksi sosial, jadi bagaimana ketika berinteraksi sosial sama makhluk hidup masuk ke mikro objektif. Kemudian ada makro objektif, jadi meliputi kultur, kemudian norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam lembaga, masyarakat, ataupun di lingkup tertentu seperti itu ya. Dan ada mikro subjektif, yaitu contohnya meliputi berbagai konstruksi sosial tentang realitas ya. Jadi bagaimana sebuah realitas itu dikonstruksi ya. Jadi ini masuk ke dalam mikro subjektif ya. Jadi misalnya ada sebuah, apa artinya, aspirasi daripada pegawai ataupun karyawan pabrik ya, secara konstruksi nanti itu bisa dilihat ya. Jadi arahnya mau kemana, ataupun apa yang mau diaspirasikan, siapa yang menjadi penggerak di dalamnya, itu nanti bisa dikonstruksi, dan pendekatannya ataupun bisa masuk ke dalam mikro subjektif. Nah, ini teman-teman ya, jadi tingkatan realitas sosial dalam paradigma utama sosiologi. Jadi kalau realitas sosial nanti ada makro subjektif tadi yang sudah kita pahami bersama ya. Kemudian ada mikro, dan paradigmanya tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau kualitatif lebih ke arah fakta sosial, kemudian kalau definisi sosial ke kualitatif ya. Jadi menggunakan teorinya Max Weber ya, Verstehen seperti itu, dan lain sebagainya, atau tingkah laku yang exchange teori ya, ini paradigma terpadu. Oke, begitu teman-teman ya, terkait dengan apa yang saya sampaikan dalam mata kuliah ini. Jadi nanti teman-teman harapannya dengan sedikit ini bisa membaca literatur ataupun membaca referensi terkait dengan, nanti akan saya kopikan ya PDF dari RPS-nya. Jadi teman-teman nanti tinggal membaca di situ, dan ada referensinya yang bisa dicari baik di perpustakaan ataupun di web browser, karena sekarang sudah dunianya smart gitu ya, nanti bisa digunakan ataupun dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan ini ya, untuk tugasnya ya, ini saya kira nanti hanya mencari membaca-baca saja ya terkait dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kita berjumpa lagi minggu depan. Oke, semoga sedikit yang saya sampaikan ya, jadi dan pengenalan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kemudian nanti jangan lupa selalu belajar dan juga selalu membaca apa yang seperti apa yang saya sampaikan. Oke, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri pada pertemuan perkuliahan pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian video simulasi pembelajaran secara daring yang saya lakukan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.